Salvatore Ganacci dan Cristiano Ronaldo. Dua karakter atau mungkin bisa kita bilang juga dua selebriti gitu yang hadir sebagai playable karakter yang bisa kalian mainkan di Fatal Fury City of the Wolf. Agak aneh ya memang kalau kita omongin kayak kok masukin seleb jadi playable karakter di fighting game. Ya mungkin memang karena SNK kan investornya dan co-owner bisa dibilang itu dari Arab ya, dan kalau nggak salah juga punya keterlibatan dengan klub bolanya si Cristiano Ronaldo gitu. Jadi mungkin si R itu nggak aneh datang jadi bagian cast Fatal Fury City of the Wolf. Tapi yang gue bingung tuh kenapa ada Salvatore Ganacci gitu kan. Nah balik lagi sama gue Ajong dari Kotak Game. Di sini gue mau sedikit bahas, mau sedikit kulik mengenai seleb di fighting game, terutama di Fatal Fury City of the Wolf ya. Karena kan adanya Salvatore Ganacci sama Cristiano Ronaldo tuh agak sedikit membelah opini itu banyak. Tapi sebelum gue mau bahas atau kulik lebih lanjut lagi, gue minta tolong untuk kalian untuk like dan subscribe video ini, dan juga dukung terus Kotak Game dengan kalian menonton konsumsi video kita. Jujur ya, memang awalnya gue tuh kayak kurang suka gitu ya. Soalnya satu ya, menurut gue slot mereka kan dipakai ya sebagai karakter Fatal Fury gitu. Yang mana dengan misalnya nggak ada Salvatore atau nggak ada Cristiano, gue rasa ada dua karakter yang bisa masuk gitu kan ke Fatal Fury. Entah itu dari karakter Fatal Fury sendiri atau mungkin dari game-game lain atau yang dari SNK sendiri. Mungkin nggak bisa ngambil dari karakter dari KOF atau Samsho gitu kan. Dan selain itu adalah apa yang gue rasa itu mereka out of place, terutama karakternya Cristiano Ronaldo. Kayak yang gue rasa ketika gue mainin ya, dari move-nya dia dan semuanya itu di City of the Wolf tuh dia tuh nggak ada nyawanya, nggak ada soul-nya, nggak ada feel-nya gitu. Kayak lu ngapain dari Liga Arab gitu kan, dari Portugal atau dari mana, lu di Southampton gitu ngapain gitu. Soalnya dia juga ada story, beda sama Salvatore. Yang mana gue kasih green light karena pertama, satu, dia lucu, dia seru gitu kan. Gue cuma ngasih contoh ya, di Mortal Kombat itu mereka tuh kan karakter gitu, bukan orangnya langsung gitu. Jadi mereka tuh nggak bawa selebnya gitu, nggak bawa orang-orangnya yang directly mereka. Kayak misalnya nih contohnya Arnold Schwarzenegger gitu. Di Mortal Kombat dia 2 kali ada, dan kita bukan main sebagai Arnold Schwarzenegger gitu kan. Itu main sebagai Terminator T-1000, T-2000 deh. Dan juga Conan dari Conan the Barbarian. Dan ini yang mungkin harus gua tekenin buat pembahasan kali ini gitu kan. Nah, gua jujur seneng kalau ada karakter yang datang dari franchise lain atau dari media lain ke game yang gua suka, terutama kayak di fighting game. Misalnya kayak gua bilang tadi ada Terminator, ada Conan di Mortal Kombat. Mortal Kombat juga menurut gua adalah salah satu contoh positif dengan melakukan collab ya. Lu ada Alien, Predator, Leatherface, banyak banget itu ikon-ikon horor lah. Gua rasa untuk Fatal Fury ada CR tuh agak aneh gitu, terutama dengan dia datang kayak dia cuma datang kayak terus ngejempol-jempol kayak nggak banget gitu, nggak ada soulnya. Tapi buat Salvatore ini memang agak sedikit beda. Kenapa beda? Karena jujur waktu pertama kali dia di-announce gitu, dia kan di-announce habis CR ya. Agak aneh gitu, gua kayak ini kenapa ada Salvatore Ganacci gitu. Tapi buat sebagai konteks, gue tahu Salvatore Ganacci ya, gue dengar lagunya dia juga, dia di EDM kan, fokus di EDM. Lagunya gue suka beberapa, gue suka videonya yang agak jengky dan lucu. Tapi pertama kali denger gue kayak, lu ngapain di sini gitu kan. Tapi opini gue sekarang setelah gamenya rilis, setelah gue main, gue jadi suka Salvatore, lebih suka Salvatore gitu kan. Selain itu juga perlu ditekanin lagi, Salvatore itu kan dia cinta sama SNK kan, dia fans besarnya Garou sama Fatal Fury gitu. Dan secara teknis dia nggak asing dengan fighting game atau FGC, karena juga dia suka nonton konten-konten kreator FGC kayak Maximilian Dood yang dia komen di YouTube-nya Max gitu. Selain itu juga move-nya dia di Fatal Fury itu adalah referensi dari MV-nya dia, dari musik videonya dia. Jadi kalau lu nonton musik videonya Salvatore, lu bakal pasti ada beberapa move dia yang muncul di Fatal Fury. Dan menurut semua, overall gue puas sama Salvatore Ganacci di Fatal Fury City of the Wolf. Nah, tapi mungkin ini agak aneh gitu ya, tapi sebentar gue bakal jelasin. Kalau collab dengan brand, medium atau karakter lain itu make sense ya, karena masih masuk akal gitu kan. Kayak misalnya tadi Mortal Kombat dia collab ada ikon-ikon dari karakter lain, atau di luar fighting game misalnya Dead by Daylight gitu kan, dia ada collab dengan ikon-ikon horror lain gitu. Agak aneh, tapi masih satu konsep, satu tema gitu. Jadi fine menurut gua. Tapi kalau karakter asli gitu, orangnya itu kayak gua rasa kayak titipan aja gitu. Kayak misalnya ngebet orang, mungkin mereka mau mikirnya kita bakal narik pemain casual, fans-fansnya, misal fans-fans
CR gitu, biar main Fatal Fury City of the Wolf gitu kan. Mungkin itu yang di benak-benak para petinggi SNK gitu. Tapi menurut gua agak sedikit aneh untuk hal ini gitu kan. Nah, adanya CR gitu di City of the Wild itu kayak, ini opini gue ya, menurut gue ini kayak yang punya SNK gitu kan, investornya kan sekarang kan SNK kan di bawah kapitalnya Arab ya. Mikir kalau naruh CR bakal menarik banyak orang ya gitu. Naruh CR tuh bakal menarik pemain-pemain casual main game-game SNK gitu kan. Atau ya memang dia fansnya CR gitu kan, yang pengen lihat CR di fighting game gitu, kayak dia mungkin fansnya Madrid atau Al Nassr, terus kayak kita harus masuk ke CR nih, terus masukin CR ke fighting game kan. Terus bawaannya kayak ngomong apa sih anjing gitu. Dan itu yang gua rasain, dia kayak masukin aja gitu. Yang mana agak aneh gitu, kenapa ada CR di fighting game gitu, di Fatal Fury gitu kan. Nah, ini maksud gua kayak kita masih kayak ngomongin lingkup yang ada gitu kan, City of the Wolf gitu. Tapi kan kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana gitu kan. Kita nggak tahu kedepannya gimana lagi nanti. Ya kali aja investornya fansnya Kenny Omega gitu kan, dimasukin Kenny Omega ke fighting game. Fansnya John Cena gitu, fansnya Randy Orton, fansnya Cody Rhodes gitu, semua WWE semua dimasukin. Dan bakal aneh gitu, walaupun gue seneng juga tapi kayak out of place aja, lucu cuma aneh gitu. Terus ya kesannya kayak nanti kayak misalnya gini kan, kayak lu yang punya perusahaan fighting game atau lu investor gede gitu kan, kayak lu temen deketnya gitu kan, lu kenal sama seseorang, kayak mereka ngomong gue pengen dong jadi karakter fighting game, terus gitu lu kayak manggut-manggut aja, bisa diatur gitu. Itu yang gue rasain masuknya CR. Tapi kalau untuk Salvatore menurut gue dia sesuatu yang lebih beda karena asik ya, mungkin sama kayak CR ya, dia kayak titipan atau entahlah gitu, tapi feel-nya boleh ya, asik lah gitu. Nah, selama orangnya memang fans berat dari IP itu, orangnya tuh appreciate dengan gamenya, menurut gue ya fine aja. Yang tadi kayak gue bilang tadi, contohnya tuh Salvatore Ganacci gitu kan, dia tuh nggak butuh waktu lama buat yakinin banyak fans Fatal Fury dan FGC kalau dia tuh cocok buat berantem di Southtown, kalau dia tuh cocok di Fatal Fury City of the Wolf gitu kan, di dalam game. Dan dengan faktanya bahwa Salvatore itu adalah fans besar game-game SNK gitu kan, terutama dari Garo sama Fatal Fury, dan jadi lagu-lagunya tuh asik gitu kan. Dan sempat juga pernah dia konser pakai jaket Fatal Fury gitu, yang lagi gua seneng aja gitu liatnya. Dan ini konser sekitar tahun 2000 berapa gitu, udah lama, dan sebelum ada Fatal Fury City of the Wolf diumumin gitu, dia udah pakai jaket Fatal Fury gitu kan, kayak lu asik gitu kan. Nah, terus dia move-nya itu ya gue bilang tadi lucu, Josh karakter dia kayak King Duck gitu kan. Awalnya gue juga ngira dia kayak Josh karakter ya udahlah masukin aja, siapa yang mau pakai, tapi dia fun, move-nya reference dari MV, terus juga kompetitif gitu, asik gitu kan, dan masih buat kuat lah buat dimainin. Jadi menurut gua kasih dia green light buat di Fatal Fury gitu kan. Jadi ya menurut gua ya fine aja kalau ada seleb yang masuk jadi karakter fighting game, ya udah gitu. Tapi tolong gitu ya, jangan yang aneh-aneh gitu lah masuk jadi karakter fighting game, terus juga out of place lah atau nggak cocok lah. Dan lu masuk jadi karakter fighting game, jadi karakter game itu tapi nggak ada nyawanya gitu, kayak cuma nendang salto napas terus gitu. Apa sih gitu kan, nggak ngomong apa, terus juga lu nggak ngisi suara gitu pula kan. Tapi ya balik lagi ke siapapun karakter yang datang, siapapun collab atau jadi guest karakter ya yang ada, ya kan ujung-ujungnya tuh yang penting adalah mereka fun atau enggak buat dimainin gitu kan di in-game. Kan collab juga secara teknis itu nambah demografis pemain gitu kan. Jadi ya mungkin kalau lu nggak tahu fighting game, tiba-tiba lu misalnya fansnya LeBron James gitu kan, kayak LeBron James main di Fatal Fury, LeBron James main di Tekken gitu kan, kayak gue main Tekken karena gue fansnya King James gitu. Ya menurut gue fine aja, cuma kan nggak lucu lu ngeliat LeBron James nge-hit Death King gitu kan, atau nge-Red Art Brian ya. Menurut gue kayak gitu ya, sebenarnya bisa dibuat make sense, cuma coba mungkin itu pikir lagi dari developer sih gimana mereka bakal buatnya kan. Dan ya menurut gue so far Salvatore Ganacci itu karakter yang fun banget buat dimainin, dia ada identitas, ada karakter gitu kan, asik. Tapi untuk CR7 ya so-so lah, nggak jelek, nggak bagus, kayak sekedar ada aja, masih enak, tapi nggak seseru karakter lain menurut gue yang gue mainin di Fatal Fury City of the Wolf yang gue main sekarang. Jadi ya menurut kalian nih, gue penasaran aja nih kayak gimana karakter-karakter collab yang datang di Fatal Fury kali ini, Salvatore dan Cristiano gitu, seru atau enggak? Kalian tuh udah ada wishlist gitu, kayak gue pengen nih karakter ini masuk ke Fatal Fury, gue pengen Joe Biden main di Fatal Fury, gue pengen berantem sebagai Xi Jinping di Fatal Fury gitu kan, atau yo my name is Homie tapi terus berantem gitu kan. Di Fatal Fury itu ada Tony dari LC Sign, ya who knows gitu kan, kali lu pengen ada wishlist, gue pengen coba dengerin seleb mana yang pengen lu mainin sebagai karakter favorit di fighting game.
komen di bawah karakter yang pengen kalian lihat di fighting game. Tapi jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Kotak Game biar gue bisa share banyak berita asik, gue share opini-opini gue yang bodoh, gue share pengalaman gue main game di review dan preview tentunya di channel ini. Dan pastinya untuk kalian pengen tahu terus info seru, jangan lupa follow dan ikuti semua media sosial Kotak Game. Makasih udah nonton sampai sejauh ini, dan gue Ajong, gue terima kasih banget. Also see you on the next video. Bye bye.